Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Ayu Verona. Hari ini saya mau buat cake red velvet. Pasti tahu dong, cake ini salah satu cake yang bisa menjadi referensi untuk cake ulang tahun atau bisa sebagai buah tangan saat ke tempat saudara. Rasanya dijamin enak, apalagi dipadukan dengan frosting kejunya, makin enak. Nah, kira-kira seperti apa cara membuatnya? Ikuti video ini sampai selesai ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan koleksi video selanjutnya. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan dulu sebanyak 100 gram coklat putih atau white cooking coklat, ditambah sebanyak 240 ml minyak goreng atau minyak sayur. Ini akan kita lelehkan dengan cara ditim. Siapkan air panas di dalam wajan. Setelah mendidih, masukkan wadah tempat coklat tadi. Nah, ini akan kita lelehkan dan kita campurkan dengan rata. Setelah semuanya meleleh dan tercampur merata, kita sisihkan dulu dan kita dinginkan. Selanjutnya, kita panaskan dulu kukusan. Jangan lupa melapisi tutup kukusan dengan kain atau serbet agar nanti air kukusan tidak jatuh ke adonan. Kemudian siapkan loyang. Di sini saya menggunakan loyang 20 x 20 x 4 cm. Ini sudah saya olesi dengan sedikit margarin, kemudian saya beri juga kertas roti. Kebetulan saya punya 3 buah loyang seperti ini, jadi ketiganya akan saya gunakan. Jika hanya punya 1 atau 2 juga tidak apa-apa. Selanjutnya, masukkan 8 butir telur utuh ke dalam wadah, 300 gram gula pasir, serta setengah sendok makan SP, boleh menggunakan ovalet atau TBM. Kemudian ini kita campurkan menggunakan mixer dengan kecepatan tertinggi kurang lebih selama 10-15 menit tergantung mixer masing-masing sampai putih, kental, dan berjejak. Setelah putih, kental, dan berjejak, matikan mixer. Kemudian masukkan 200 gram tepung terigu sambil diayak. Masukkan juga 2 sendok makan coklat bubuk. Ini juga sambil diayak agar menghindari tepung yang bergerindil. Kemudian kita campurkan menggunakan mixer dengan kecepatan paling rendah. Sebelumnya diaduk-aduk sebentar agar tepungnya tidak berterbangan. Kita mix dengan kecepatan rendah saja selama 30 detik, asal tercampur saja. Nah, ini sudah cukup. Kita lanjutkan menggunakan spatula. Masukkan 2 saset susu bubuk. Saya menggunakan susu bubuk Denko. Kemudian tambahkan 1 sendok teh baking powder dan setengah sendok teh vanili bubuk. Atau bisa diganti dengan 1 sendok teh pasta vanila. Kemudian ini kita campurkan sampai semua adonan tercampur merata. Setelah tercampur merata, masukkan lelehan coklat putih dan minyak yang kita tim di awal tadi. Sebaiknya diaduk dulu ya sebelum memasukkan ke dalam adonan. Kemudian ini kita aduk lagi sampai merata menggunakan teknik aduk lipat atau aduk balik. Pastikan tidak ada cairan coklat dan minyak yang mengendap di bagian bawah adonan. Karena jika ada yang mengendap, maka nanti bolunya atau cake-nya akan bantat saat kita kukus. Untuk menciptakan warna dan aroma yang khas dari red velvet, maka saya tambahkan sebanyak 1,5 sendok makan pasta red velvet. Ini saya menggunakan merek Tofeco. Jika tidak memiliki pasta red velvet, bisa menggunakan pewarna berwarna merah saja. Kemudian ini kita aduk rata lagi sampai tercampur rata warnanya. Cukup aduk dengan perlahan agar adonannya tidak turun.
Adonannya siap untuk kita kukus, tapi sebelumnya kita bagi 3 dulu. Setelah dibagi 3 sama banyak, masukkan satu persatu adonan ke dalam loyang yang telah disediakan tadi. Mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan bisa dengan dihentak-hentakan atau menggunakan tusuk sate seperti ini. Sekarang loyangnya sudah siap untuk kita masukkan ke dalam kukusan. Ini kukusannya sudah panas. Kita masukkan loyang pertama ke dalam kukusan dan akan kita kukus kurang lebih selama 20 menit. Gunakan api sedang cenderung kecil untuk menghindari cake bergelombang. Setelah 20 menit dikukus, buka tutup kukusan dan kita lakukan tes tusuk pada cake-nya. Jika tidak ada lagi adonan yang menempel pada tusuk sate, berarti cake sudah matang dan sudah bisa dikeluarkan dari dalam kukusan. Lakukan hal yang sama pada 2 loyang yang masih tersisa. Jika sudah selesai, kita tunggu cake-nya dingin terlebih dahulu. Sambil menunggu, kita buat dulu frostingnya atau buttercreamnya. Di sini saya sudah sediakan 200 gram mentega putih atau unsalted butter. Ini akan kita mix sampai putih dan tidak lengket. Rapikan bagian sisi wadah agar semua mentega putih atau unsalted butternya termix dengan sempurna. Ini akan kita mix sekali lagi sampai benar-benar lembut dan berwarna pucat. Kemudian masukkan 100 gram tepung gula atau boleh gula pasir tapi di blender terlebih dahulu. Tambahkan juga 5 sendok makan creamer kental manis atau setara dengan 2 saset creamer kental manis vanila. Tambahkan juga 1 sendok teh pasta vanila. Saya menggunakan merek Golden Brown, baunya wangi. Terakhir, tambahkan 1 bungkus keju oles atau keju cheddar juga boleh. Saya menggunakan merek Pro Cheese dengan ukuran 170 gram. Jika menggunakan keju cheddar, kejunya harus diparut terlebih dahulu. Ini kita campurkan lagi sampai benar-benar tercampur rata dan rasanya pas. Untuk kecepatan mixernya bisa menggunakan kecepatan sedang. Nah, ini sudah cukup, sudah tercampur dengan merata. Warnanya sudah cantik juga, sudah pucat. Kira-kira seperti ini sudah bisa kita gunakan. Ketiga cake yang kita dinginkan tadi sudah cukup dingin dan sudah bisa kita olesi dengan frosting keju. Sebelumnya saya mau rapikan dulu bagian atas dari lapisan ini. Dan potongan cake ini bisa kita remah-remahkan dan kita jadikan sebagai hiasan untuk topping nanti. Caranya mudah sekali, tinggal dihaluskan menggunakan garpu seperti ini. Jika dirasa sudah cukup halus, sudah bisa kita sisihkan. Kita lanjutkan mengolesi setiap lapisan cake dengan frosting keju. Dioles secara merata sampai ke semua bagian. Untuk ketebalannya, silakan sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Setelah lapisan pertama selesai, lakukan untuk lapisan yang kedua dengan cara diletakkan lapisan kedua di atas lapisan pertama tadi dan akan kita beri lagi frosting. Setelah selesai, lakukan juga untuk lapisan yang ketiga. Pastikan susun serapi mungkin agar cake red velvet kita terlihat lebih cantik. Setelah selesai dioles, bisa ditaburi dengan remahan cake tadi. Nah, ini dia hasilnya. Cake red velvet dengan 8 telur sudah jadi. Ini cake-nya cukup tinggi ya, ada kira-kira sebanyak 10 cm. Nah,
Tampilannya cantik, baunya juga wangi. Nah, kira-kira seperti apa rasanya? Yuk kita coba potong saja. Dari potongannya saja ini berasa super lembut. Ini saya mau ambil sebanyak 1/4 bagian. Nah, ini dia, cukup tinggi ya. Krimnya juga cukup tertata dengan rapi. Ini saya mau coba cicipi dulu rasanya. Bismillah. Rasanya enak, lembut, manisnya pas. Krimnya terasa creamy karena kita tadi pakai keju. Ini memang lembut dan bikin nagih. Ini saya mau coba lagi. Benar-benar lembut dan gak ngebosenin. Krim frostingnya juga enak banget. Oke, silakan dicoba di rumah ya. Semoga suka dengan menu kali ini. Ini dijamin enak banget. Nah, cara membuatnya juga gampang. Bisa dijadikan sebagai referensi untuk kue ulang tahun atau untuk cemilan di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum.